A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabil muntajabin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu tema yang dibahas di dalam ilmu teologi dan filsafat Islam, yaitu tentang akal dan wahyu. Kita semua tidak bisa mengingkari bahwa akal memiliki kedudukan dalam wilayah agama. Yang penting dalam hal ini menentukan dan menjelaskan batasan-batasan daripada akal. Sebab kita meyakini bahwa hampir semua kaum muslimin berupaya mengambil manfaat akal dalam pengajaran agama dan penjelasan keyakinan agama secara argumentatif. Para filosof Islam dalam hal ini juga berusaha menjelaskan batasan antara akal dan syariat. Al-Kindi yang merupakan filosof awal kaum muslimin yang lahir tahun 185 Hijriah, mendalami filsafat dan terlibat dalam penerjemahan karya-karya filsafat, merupakan tokoh yang sangat memperhatikan masalah tersebut. Dia berupaya menerangkan kesesuaian akal dan wahyu antara filsafat dan syariat. Menurut keyakinannya, jika filsafat adalah ilmu yang mendalami hakikat realitas sesuatu, maka mengingkari filsafat identik mengingkari hakikat sesuatu, yang tentunya berakhir pada ketidaksempurnaan pengetahuan. Sebab itu tidak ada kontradiksi antara agama dan filsafat. Dan jika terdapat kontradiksi secara lahiriah antara wahyu dan pandangan-pandangan filsafat, maka cara pemecahannya adalah melakukan takwil terhadap teks-teks suci agama. Metode ini dianjurkan dan diteruskan oleh Al-Farabi. Karena itu Al-Farabi juga berpandangan bahwa agama dan filsafat sebagai dua sumber pengetahuan yang memiliki satu hakikat. Dia menafsirkan kedudukan seorang nabi dan filosof berdasarkan 4 tingkatan akal teoritis. Keempat tingkatan akal teoritis itu yaitu akal hayula, akal bil malaka, akal bil fi'li, dan akal bil mustafad. Yang mana nabi adalah akal mustafad, sedangkan seorang filosof adalah akal aktual atau akal bil fi'l. Karena itu perbedaan nabi dan filosof sama dengan perbedaan kedua akal tersebut. Akal mustafad lebih tinggi dari akal aktual. Ibnu Sina membagi dua filsafat, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Poin penting dalam pandangan Ibnu Sina tentang hubungan akal dan wahyu, pandangannya tentang dasar pembagian filsafat praktis di mana berpijak pada syariat ilahi. Ibnu Sina berkata, filsafat praktis al-hikmah al-amaliyah terdiri atas 3 bagian, yaitu pengaturan negara, al-hikmah al-madaniyah, pengaturan keluarga, al-hikmah al-manziliyah, dan akhlak serta etika
al-hikmah al-khulqiyah, ketiga bagian ini didasarkan pada syariat Tuhan dan kesempurnaan batas-batasannya dijelaskan dengan syariat serta pengamalannya sesudah manusia memperoleh pengetahuan teoritisnya terhadap undang-undang dan rincian pengamalannya. Oleh sebab itu, sebagaimana kita lihat dalam perkataan Ibnu Sina tersebut, dia memandang sumber dan dasar pembagian filsafat praktis berpijak pada syariat Tuhan, dan dia juga memandang bahwa batas-batas kesempurnaan pembagian tersebut ditentukan oleh syariat. Pandangan-pandangan para filosof Islam tersebut menjelaskan tentang wilayah dan batasan akal terhadap wahyu, yang mana akal menentukan dan mendefinisikan hal-hal universal yang berhubungan dengan pandangan dunia agama, sementara adapun hal-hal yang bersifat partikular, detail, dan pengamalan ditentukan oleh agama. Tujuan agama dan kemestian manusia untuk beragama serta penentuan agama yang benar dibebankan pada kemampuan akal. Akal tidak memahami masalah-masalah seperti dari mana manusia datang, tujuan hakiki kehadiran dia, serta dia beriman, serta dia bersyukur dan berterima kasih kepada pencipta, kemana manusia setelah meninggal, dan bagaimana bertemu Tuhannya. Ini semua akal tidak punya cakupan dalam mendapatkan pengetahuan. Tetapi akal memahami bahwa pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat dijawab oleh agama dan bukan tanggung jawab akal serta di luar kemampuan akal pikiran manusia. Oleh karena itu, secara umum manusia menyaksikan bahwa masalah-masalah tersebut merupakan batasan dan wilayah agama, dan hanya agama yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara rinci dan detail. Akal tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan demikian, untuk memperoleh jawaban secara mendetail dan terperinci dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tak ada cara lain selain merujuk kepada agama dan syariat suci Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hasil dan konklusi, akal memiliki kemampuan dalam membangun argumentasi yang kokoh tentang pandangan dunia agama. Namun, akal tidak mampu memahami secara partikular dan mendetail batasan dan tujuan hakiki agama. Oleh karena itu, manusia harus merujuk kepada agama dan syariat yang diturunkan Tuhan lewat nabinya. Sebab Tuhan mengutus nabi-nabi disertai wahyu dan syariat untuk memberi hidayah umat manusia. Dan Tuhan pun yang menciptakan akal manusia. Akal sebagai salah satu fenomena di antara fenomena-fenomena ciptaan Tuhan, maka ia juga merupakan salah satu sumber pengetahuan. Sebab Tuhan adalah pencipta akal dan Tuhan juga merupakan sumber syariat dan agama. Karena itu akal dan wahyu berasal dari Tuhan dan berujung pada satu hakikat yang tinggi dan suci. Dalam teologi Islam terdapat konsep kebaikan dan keburukan dalam timbangan akal. Khuz wa kub al-aql, artinya akal dapat menetapkan dan menilai berbagai perbuatan dan tindakan serta menghukumi baik dan buruknya atau benar dan salahnya. Akal menetapkan perbuatan baik seperti keadilan, kejujuran, balas budi, menolong orang-orang yang dalam kesulitan dan kemiskinan,
dan juga menilai perbuatan buruk seperti kezaliman, berkhianat, menganiaya dan merampas hak dan milik orang lain. Dalam konteks ini, akal dengan tanpa bantuan wahyu dapat menunjukkan kepada manusia mana keadilan dan kezaliman, kejujuran dan kebohongan. Dalam hal ini juga syariat Tuhan menegaskan dan memberi hidayah manusia supaya tidak mengingkari keputusan akal. Oleh sebab itu, jika husn wa qub' al-aql ini dinafikan, maka syariat tidak dapat ditetapkan. Seorang teolog dan filosof dari mazhab Imamiyah, Nasiruddin Tusi, berkata, baik dan buruk dalam timbangan akal, husn wa qub' al-aql, secara mutlak tertegaskan karena keduanya berkaitan erat dalam keberadaan dan keabsahan syariat. Artinya, jika akal tidak dapat menetapkan kebaikan dan keburukan, maka syariat juga tidak dapat ditetapkan. Karena bohong misalnya, jika menurut akal hal itu tidaklah buruk, maka manusia tidak bisa menilai perkataan jujur para nabi-nabi alaihimussalam adalah baik. Manusia juga tidak dapat mengetahui bahwa para nabi dan rasul alaihissalam pasti tidak akan berbohong. Jika manusia mengetahui dari syariat bahwa para nabi pasti berkata jujur dan kejujuran adalah sifat yang mulia, akan timbul permasalahan bahwa syariat yang belum diketahui apakah hasil dari perkataan jujur atau bohong, sehingga dapat dipercayai kejujuran dan kebenarannya. Yang pasti, jika baik dan buruk dalam pandangan akal dinafikan, sangat banyak hal dan masalah yang dipertanyakan keabsahan dan kebenarannya, sampai syariat itu sendiri. Dari tinjauan tersebut di atas, tidak bisa dikatakan bahwa akal dan syariat saling berlawanan dan kontradiksi. Para ulama usul fikih mazhab Imamiyah memiliki konsep dan pandangan dalam bentuk seperti ini. Tuhan adalah pencipta akal dan pemimpin masyarakat berakal, serta Tuhan pula lah yang menganugerahkan wahyu dan agama untuk manusia. Karena itu mustahil wahyu dan agama tidak sesuai dengan akal. Dan jika tidak ada kesesuaian, maka akan terjadi inner kontradiksi pada ilmu Tuhan. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa tidak terdapat kontradiksi antara akal dan wahyu, dan antara rasionalitas dan agama. Dalam pembahasan ini, kami akan juga menyajikan pandangan filosof Mullah Sadrah, salah seorang filosof besar Islam dan pendiri hikmah muta'aliyah, di mana filsafatnya mencerminkan pengaruh timbal balik antara akal dan wahyu. Beliau berusaha semaksimal mungkin membangun filsafatnya dari kekuatan akal dan kesucian wahyu. Jika kita kaji hubungan antara muatan wahyu dan proposisi akal, maka hubungan tersebut bisa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, muatan wahyu sesuai dengan akal. Kedua, muatan wahyu lebih tinggi dari akal. Ketiga, muatan wahyu kontradiksi dengan akal. Menurut keyakinan Mullah Sadrah, wahyu hakiki dan pesan hakiki Tuhan tidak kontradiksi dengan proposisi akal, yaitu menafikan bagian ketiga. Dalam tinjauan tersebut, beliau berkata, maka kami bawakan dalil kuat yang berkaitan dengan topik ini, sehingga diketahui bahwa syariat dan akal memiliki kesesuaian sebagaimana dalam hikmah-hikmah lainnya.
dan mustahil syariat Tuhan yang benar dan hukum-hukumnya berbenturan dan bertentangan dengan makrifat akal dan argumentasi rasional, serta binasalah bagi filsafat yang teori-teorinya tak sesuai dengan kitab suci Tuhan dan sunnah nabinya. Menurut beliau, hukum-hukum agama yang penuh dengan cahaya suci Tuhan mustahil bertentangan dan bertolak belakang dengan pengetahuan universal akal. Filsafat yang benar tidak mungkin teori-teorinya bertentangan dengan kitab suci ilahi dan sunnah nabinya. Beliau berkeyakinan bahwa filsafat yang benar dan hakiki adalah filsafat yang memiliki korelasi dengan wahyu suci Tuhan. Secara prinsip, para filosof yang perkataannya menyalahi agama bukanlah filosof hakiki. Beliau berkata, dan barang siapa yang agamanya bukan agama yang dianut oleh para nabi alaihissalam, maka pada dasarnya dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari hikmah. Artinya para filosof yang agamanya bukan agama para nabi alaihimussalam, dia tidak mengambil manfaat sama sekali dari filsafat. Oleh sebab itu, dari perkataan filosof Mullah Sadrah di atas ini, kita dapat simpulkan bahwa beliau berusaha dengan pandangan-pandangan argumentatif membela gagasan kebersesuaian akal dan wahyu, filsafat dan syariat, dan menolak adanya kontradiksi di antara keduanya. Dan ini kita bisa saksikan dalam karya-karya filsafatnya seperti kitab Hikmah Muta'aliyah, kitab Syawahid Ar-Rububiyah, serta kitab-kitab filsafat beliau lainnya, serta juga kita akan jumpai dalam syarah hadisnya serta tafsir Al-Qur'annya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.